Shalom. Kalau kita baca firman Tuhan, maka ada bagian ya yang kalau kita ambil, kita lihat bahwa Dia itu adalah Tuhan yang menyembuhkan, ya. Em, Dia menyembuhkan bukan sebagian orang, tapi semua orang. He healed them all. Jadi artinya orang-orang yang datang kepada Yesus itu tidak pernah ditolak. Em, Kita bisa belajar dari banyak yang dicatat di keempat kitab Injil. Ada yang datang sendiri, ada yang datang beberapa orang, ada yang datang tersungkur di depan Yesus, ada yang meminta supaya diizinkan menjamah jubahnya saja. Dan dikatakan semua orang itu disembuhkannya. Ya. Kita bisa lihat ayatnya, misalnya di Lukas 16 ayat 18 sampai dengan 19. Dikatakan di sini mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Ya, kita lihat di sini ya. Mereka, yaitu banyak orang datang untuk mendengarkan Dia, untuk belajar dari apa yang Dia sampaikan. Dan kemudian untuk disembuhkan dari penyakit. Ya, mereka juga dilepaskan dari roh-roh jahat. Dan dikatakan semua orang, ya, semua orang banyak itu memahami bahwa ada kuasa yang keluar daripada Yesus, sehingga mereka itu berusaha untuk menjamah Dia, ya. Ya, dan bagian terakhirnya semua orang itu disembuhkannya. He healed them all, ya. Ia menyembuhkan semua mereka yang datang kepadanya. Ini satu prinsip yang perlu kita pegang, ya, bahwa Tuhan mau menyembuhkan kita, ya. Itu hal dasar yang perlu kita pegang, ya. Adalah kehendak Dia untuk kita itu diselamatkan dan juga disembuhkan. Lalu kalau kita baca Yohanes 1 ayat 14, kalau kita baca dari ayat 1 ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia, ya. Jesus is the word in action, ya. Jadi Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia, kemudian Dia memperagakan, ya, dirinya sebagai firman yang menjadi manusia. Everything He ever did in the flesh was the word in action. Segala sesuatu yang Dia buat ketika Dia itu menjadi manusia, itu adalah firman di dalam tindakan, atau firman yang diperagakan, atau firman yang ditunjukkan. Jadi Yesus adalah firman yang diperagakan. Jesus is the word in action. Dengan kata lain, waktu kita membaca kisah mengenai Yesus di kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita melihat kehendak Tuhan atau firman Tuhan yang diperagakan. Dengan melihat bagaimana Dia bersikap, Dia menyembuhkan banyak orang, kita mengerti bahwa itu adalah firman, adalah kehendak Tuhan untuk kita disembuhkan. Ini hal dasar yang perlu kita pegang, ya, sebelum kita nanti lihat ada beberapa saluran kesembuhan. Biasanya kalau orang itu berdoa untuk kesembuhan dan mungkin sulit terima atau bahkan mungkin tidak menerimanya, itu karena dua hal. Yang pertama karena tidak tahu, ya, tidak tahu bahwa Tuhan mau menyembuhkan. Coba kita ingat misalnya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi Tuhan ingin supaya setiap orang bisa diselamatkan. Ya, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri,
membunuh dan membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Tetapi Yesus datang supaya mereka, ya, supaya kita mempunyai hidup, mempunyai zoe, hidup ilahi, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya hidup ilahi itu, zoe itu tidak hanya ada dalam diri kita, tapi melimpah keluar, menggenangi lingkungan kita. Lalu kita bisa baca juga, ya, di Perjanjian Baru, di surat Petrus, ya, di banyak surat-surat yang lain, ya, dikatakan bahwa Tuhan ingin supaya kita tuh diselamatkan, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Juga surat Paulus kepada Timotius, ya, kita perlu berdoa untuk semua orang, ya, untuk raja-raja, para penguasa, para pembesar, supaya kita dapat hidup tenang dalam kesalehan, ya, hidup aman. Dan itu dikatakan adalah kehendak Allah yang menghendaki agar semua orang diselamatkan, ya, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Tuhan itu ingin supaya kita diselamatkan, supaya kita disembuhkan, walaupun prakteknya, realisasinya, ya, tidak semua mengalami hal itu. Kenapa? Karena ada kehendak bebas. Ada yang diberitahu tetapi tidak mau terima atau tidak mau percaya, ya. Lalu yang berikutnya juga bisa juga karena nggak tahu, ya, atau kebenaran yang diketahui itu cuma sebagian. Nah, sebagian orang berpikir bahwa Tuhan kirimkan penyakit untuk mengajar mereka, ya, untuk mereka rendah hati, ya. Enggak seperti itu, ya. Kalau dikatakan di Matius 7, kalau kamu yang di dunia ini aja yang jahat tahu memberi apa yang baik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Kalau kita minta ikan atau minta roti, dia nggak akan kasih ular atau kalajengking, ya. Dia kasih sesuatu yang baik. Jadi pemikiran ini perlu kita luruskan dulu, bahwa penyakit bukan dari Tuhan. Ketika tidak ada dosa di dunia ini, ya, sebelum Adam jatuh dalam dosa, tidak ada kesulitan, ya, tidak ada penyakit. Dan waktu kita diajarkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita diajar berdoa, jadilah kehendak Tuhan yang Tuhan rancangkan itu, yang ada di surga itu, supaya terjadi dalam hidup kita, ya, secara pribadi masing-masing, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Di surga tidak ada penyakit, di surga tidak ada kesusahan. Jadi kita diajar berdoa untuk supaya apa yang Tuhan rancangkan itu terjadi dalam hidup kita, dan itu pasti sesuatu yang baik. Itu bukan penyakit. Ya, jadi itu hal pertama, ya. Kita perlu tahu, ya, perlu diluruskan bahwa penyakit itu bukan dari Tuhan. Dan Tuhan tidak pakai penyakit untuk mengajar kita. Kalau kita misalnya atau siapapun sedang sakit, Tuhan bisa pakai itu untuk mengajar kita. Tapi bukan Dia yang kirimkan penyakit itu, ya. Itu yang perlu kita ingat, ya. Penyakit itu terjadi karena ada celah dalam hidup kita mungkin, atau karena, ya, banyak halnya bisa terjadi, ya. Ada orang yang buta sejak lahirnya, ketika mau disembuhkan, murid-muridnya bertanya, "Guru, siapakah orang yang berdosa? Siapakah yang berdosa sehingga orang ini dilahirkan buta? Apakah orang tuanya ataukah siapa?" Kalau Tuhan Yesus mengatakan, bukan karena orang tuanya, bukan karena siapa-siapa, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam hidupnya. Lalu orang ini disembuhkan sehingga dia bisa melihat kembali. Jadi Yesus itu datang menyembuhkan semua orang, tapi juga itu tergantung kehendak bebas. Mau nggak? Ada yang nggak mau, ya. Nah, tapi semua orang yang datang kepada Dia disembuhkannya. Nah, itu yang perlu kita pegangnya. Lalu yang kedua adalah perasaan tidak layak, ya. Ya, saya nggak cukup layak, saya nggak cukup kudus, ya, sehingga saya tidak pantas untuk menerima kesembuhan, ya. Nggak seperti itu, ya. Kita itu, apalagi yang sudah terima Tuhan Yesus, ya, khususnya, kan sudah dilayakkan oleh darahnya. Jadi kita layak, ya. Kita perlu belajar untuk percaya apa kata firman Tuhan, bahwa Dia ingin, ya, supaya kita disembuhkan, ya, dipulihkan, dan juga
kita itu karena darah Yesus kita layak ya untuk menerima apa yang dijanjikan. Kita lihat ini ya, ada beberapa saluran kesembuhan. Yang pertama adalah kemampuan tubuh untuk pulih. Tubuh itu memang didesain Tuhan untuk bisa mengalami recovery, pemulihan sendiri ya. Kalau kita makan dengan benar, istirahat dengan benar, dan tinggal di lingkungan yang baik ya, kita hidup dengan pikiran yang teduh juga dalam persekutuan dengan Tuhan, maka sebenarnya tidak ada penyakit yang bisa menyerang kita. Cuma kan kita tinggal di dunia yang sudah rusak ya. Artinya bisa saja kita ada di lingkungan di mana mungkin udaranya nggak sehat ya, atau airnya tidak sehat dan sebagainya dan sebagainya. Jadi walaupun kita katakanlah sudah jaga dengan baik hidup kita, tapi ada kadang-kadang celah yang bisa terjadi ya. Tapi itu bukan rencana Tuhan untuk kita hidup dalam kelemahan ya. Kalau kita cukup istirahat, maka tubuh ini akan kembali pulih. Nah, itu salah satu petunjuk bahwa memang kita ini Tuhan ingin supaya kita sehat senantiasa. Lalu yang kedua, bisa juga kita minum obat ya, atau suplemen ya, ada treatment tertentu. Kita baca surat Paulus kepada Timotius, dia nasihatkan supaya Timotius itu jangan hanya minum air saja, tapi tambahkan anggur sedikit. Karena pencernaanmu katanya agak ada gangguan dan tubuhmu sering lemah. Nah, kok Paulus nggak bilang doain aja tumpang tangan ya. Bahkan dia bilang, sini ayo tambahkan anggur sedikit. Jadi kadang-kadang itu ada hal-hal praktis yang perlu kita pelajari. Ya, kita misalnya suka minum kopi, banyaklah minum air putih juga. Ya, itu sehat untuk ginjal kita. Itu hal-hal praktis yang perlu kita ketahui ya. Nggak dosa kita minum obat ya, kalau memang iman kita seperti itu ya, atau kita mungkin ada orang yang perlu ke dokter, perlu operasi. Kalau memang itu sudah berdoa Tuhan nuntun ke sana, ya lakukan ya, jangan merasa bersalah. Walaupun ada, saya tahu kenal juga hamba-hamba Tuhan yang pegang dengan kuat ya, tidak mau minum obat ya, bahkan minum suplemen pun nggak mau. Ada yang seperti itu. Tapi mereka memang sudah bangun kehidupan itu puluhan tahun berpegang pada firman Tuhan. Jadi istilahnya kalau kita lihat misalnya binaragawan ya, kayak Ade Rai lah misalnya, badannya gede luar biasa. Nah, kita mau tiru dia dalam waktu 1-2 bulan ya nggak bisa. Ya, butuh waktu untuk mencapai tubuh seperti itu. Dia dari sejak muda sudah menghususkan diri ke sana ya. Tapi bahwa kita bisa hidup sehat itu bisa ya, lakukanlah bagian yang bisa kita lakukan. Ya, mungkin porsinya tidak seperti yang Adera lakukan, tapi kita akan bisa memiliki tubuh yang sehat juga ya. Jadi sekali lagi, kalau memang harus minum obat ya minum, jangan merasa tertuduh ya. Lalu yang ketiga, bisa juga lewat karunia-karunia Roh Kudus ya. Jadi ada 9 karunia ya, dikatakan di 1 Korintus ya, pasal 12, pasal 14. 9 karunia itu dibagi 3 kelompok ya. Yang satu itu adalah soal kuasa ya. Jadi ada karunia untuk menyembuhkan. Jadi waktu kita doain orang sakit dan Roh Kudus bekerja, karunia roh itu bekerja dan orang itu disembuhkan. Ya. Kemudian bisa juga ada karunia mujizat ya. Itu misalnya orang yang tidak punya gendang telinga ya, didoakan bukannya sembuh sebenarnya, tapi itu ada terjadi mujizat, gendang telinganya bisa tercipta, atau ginjalnya yang tadinya sudah mati ya, sudah bahkan nggak ada, didoain bisa muncul gitu ya. Itu namanya karunia mujizat, dan itu terjadi ya. Ada kuasa-kuasa seperti itu. Ya, jadi ada kesembuhan. Ada juga karunia iman yang menyebabkan misalnya kayak Lazarus, orang mati bisa dibangkitkan. Ya. Yang keempat, bisa juga karena hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Waktu kita memuji, menyembah Tuhan, ya, hadirat Tuhan kuat, ya, intensitasnya begitu kuat, maka healing terjadi. Ya, itu di kebaktian kayak Catherine Kuhlman, ya, hamba Tuhan wanita yang Tuhan pakai ya, dalam pelayanan mujizat. Itu orang yang koma, yang tidak sadar, belum kenal Tuhan, datang ke kebaktiannya, dibawa pakai ambulans, pakai
pakai tempat tidur rumah sakit dengan botol infus, dengan semua peralatan, dibawa masuk kebaktian di situ, ya, dan dia disembuhkan, ya, dalam hadirat Tuhan. Dia belum kenal Tuhan, bisa disembuhkan. Yang kelima, bisa lewat iman orang lain. Ya, kita mendoakan orang lain, ya, ada orang yang perlu ditolong. Perwira Kapernaum misalnya, dia mewakili hambanya untuk minta Yesus menyembuhkan, ya, hambanya. Lalu perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan itu, ya, dia datang tersungkur di depan Yesus, dia meminta supaya anak perempuannya disembuhkan. Nah, itu iman ibunya, ya, untuk anaknya. Yang keenam adalah iman pribadi. Nah, ini yang perlu secara kita masing-masing, ya. Bangun kehidupan kita sedemikian rupa sehingga kita punya iman yang bisa menjaga kita tetap dalam kesehatan, ya, kesehatan ilahi. Kalaupun kepleset, ya bangkit lagi untuk sembuh, ya, meraih kesembuhan itu. Yang ketujuh adalah firman. Nah, ini firman seperti air sifatnya. Ya, kita perlu baca, renungkan. Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu pada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka, ya. Atau dengan kata lain, itu obat bagi seluruh tubuh mereka. Kalau ada yang sakit flu misalnya, maka mereka akan minum obat flu, ya. Entah itu misalnya kalau pening, pusing, minum paracetamol, ya, dengan berbagai merek, ya. Lalu kalau batuk ada lagi yang lain, ya. Kalau mengalami alergi ada lagi yang lain. Tapi ada satu obat yang berlaku untuk seluruh tubuh kita, ya. Itu adalah firman Tuhan. Tapi firman ini bukan sekedar firman yang kita baca seperti kitab undang-undang hukum pidana misalnya, ya, atau baca satu cerita, tapi firman itu perlu kita perhatikan, ya. Perhatikan perkataanku, arahkan telingamu pada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, ya. Lubuk hati itu artinya kita merenungkan sedemikian rupa sehingga firman itu masuk dan berakar dalam hati kita yang paling dalam, ya. Nah, ini perlu waktu, ya, untuk merenungkannya. Nah, kalau itu kita lakukan, itulah yang menjadi kehidupan bagi kita yang mendapatkannya. Kalau firman itu sudah berakar dalam hidup kita, ya, maka dia akan berbuah dan menjadi kehidupan, ya, bagi kita dan juga bagi kesembuhan atau obat bagi seluruh tubuh kita, ya. Bahasa Inggrisnya dikatakan, my child, pay attention to what I say, ya. Listen carefully to my words, ya. Perhatikan baik-baik perkataan-perkataanku. Don't lose sight of them, ya. Jangan sampai kamu tergeser pandanganmu dari firmanku ini. Let them penetrate deep into your heart. Izinkan firmanku ini masuk ke dalam, melakukan penetrasi begitu dalam ke dalam hatimu, ya. Karena firman ini, ya, yang kamu renungkan, kamu pelajari dengan hati-hati, kamu simak, matamu tertuju terus kepada firman ini, ya, dan kamu izinkan firman ini meresap masuk ke dalam hatimu, menguasai cara berpikirmu, ya, merubah paradigmamu, masuk ke alam bawah sadarmu, ya, sedemikian rupa sehingga kalau kayak kita ditanya, ya, berapa 7 kali 9, langsung kita tahu 63, ya, karena kita udah hafal dan itu masuk ke dalam sistem berpikir kita, ya. Jadi kita klik, kayak ada logika yang sangat istilahnya masuk akal gitu, yang memang sudah jadi cara berpikir kita bahwa 7 kali 9 itu 63, ya. Bukan hanya hafal, tapi kita mengerti, memahami bahwa 7 kali 9 itu artinya 7 tambah 7 tambah 7, dan kita memahami bahwa itu hasilnya adalah 63. Nah, seperti itulah firman yang seperti itu akan membawa kehidupan bagi kita, ya. Karena kita sudah mendapatkannya, itu sudah menjadi milik kita istilahnya. Dan itu menjadi obat, ya, bagi seluruh tubuh kita. Ya, firman Tuhan itu powerful. Kalau kita hanya baca dengan otak kita hanya dapat kulitnya saja, ya. Perlu waktu merenungkan, mencernanya sehingga itu menjadi milik kita. Sehingga kalau orang lain pun mungkin beda pendapat dengan kita, itu nggak menggoyahkan kita. Kita ngerti bahwa ini firman Tuhan berkata demikian. I believe it. Aku percaya itu.
Dan itu menyebabkan apa yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam hidup kita. Amin.